Perkenalkan, nama saya Irmawati Berstepu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan kaum awam dalam gereja. Pengertian kaum awam pada umumnya dipahami bahwa warga gereja terdiri dari dua golongan, yakni mereka yang dipanggil penuh waktu dan melayani atau pejabat gereja dan anggota jemaat biasa. Nah, pemahaman semacam ini sudah muncul di dalam gereja mula-mula gereja abad pertengahan pada masa reformasi sampai sekarang ini. Perhatian yang khusus dan menyeluruh diberikan gereja pada golongan yang dipanggil penuh waktu. Sementara untuk jemaat biasa luput dari perhatian. Nah, terutama sejak zaman reformasi pada abad ke-16, alih-alih teologi menyibukkan diri dengan penuh semangat dan kesanggupan dalam pembahasan teologis tentang pendidikan, persiapan, tugas dan status pelayanan, yakni pendeta-pendeta kaum klerius yang ditabiskan dan dikukuhkan. Nah, hal ini memang tidak salah karena keberadaan pendeta ataupun kaum klerus juga memegang peran penting dalam perkembangan gereja. Nah, Sidang Dewan Gereja Dunia atau DGD pertama di Amsterdam telah melihat kebutuhan yang mendesak supaya kaum awam seterusnya akan disebut dengan anggota jemaat dimanapun untuk melihat sikap atau arah iman mereka pada kehidupan mereka di dalam kedudukan kerja mereka, dan supaya anggota jemaat itu dibantu melihat bagaimana mereka dapat menaati kehendak Allah di dalam tekan-tekanan dan persoalan kehidupan. Nah, karenanya persidangan ini mendesak agar gereja harus memberikan perhatian penuh kepada kepentingan yang sangat menentukan dari pemberian bimbingan anggota jemaat pada usaha untuk memahami di mana tepatnya letak isu-isu intelektual, moral, dan keagamaan yang harus mereka hadapi, dan dengan demikian memberikan mereka usaha-usaha ini kepastian bahwa mereka bukanlah individu-individu yang terisolasi, tetapi didukung oleh persekutuan orang-orang percaya. Ya, kepemimpinan menurut para ahli yang menyimpulkan bahwa kepemimpinan dapat mempengaruhi orang lain untuk mau dan bertindak, yang dimana proses mencakup untuk mencapai tujuan baik dalam kelompok organisasi ataupun kegiatan seperti pemerintahan, desa. Kepemimpinan sangat dibutuhkan. Nah, kepemimpinan menurut Kamus Bahasa Inggris Bahasa Indonesia adalah pemimpin atau seorang yang memegang tangan seseorang sambil berjalan untuk menuntun atau menunjukkan jalan, seperti kepemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang menggunakan metode Among yang tidak dilibatkan anak didik sebagai objek melainkan subjek. Nah, dalam hal ini tujuan pendidikan dalam metode ini ialah untuk menciptakan manusia-manusia merdeka yang mempunyai hati yang tulus untuk melakukan kepemimpinan dan juga kepemimpinan kaum awam di gereja. Nah, di mana kita lihat banyak gereja yang memperdayakan jemaat-jemaat, khususnya jemaat yang tidak mempunyai pekerjaan seperti itu, yang dimana seperti di gereja saya khususnya GBKP Kuta Rakyat, yang dimana gereja memperdayakan jemaat agar bisa memenuhi kebutuhan jemaat tersebut. Contohnya seperti di kami ada mambre, namanya itu kaum bapak. Ia bisa membuat suatu ladang seperti itu, menanam kentang. Nah, dari situlah pemanfaatan gereja agar bisa berkembangnya gereja tersebut. Dan juga ada lagi yang membuat kelompok-kelompok pertanian seperti pertanian jagung dan lain sebagainya.